Episode pertama masuk sarang kuntilanak merah. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di tengah hutan lereng Gunung Merapi. Angin berhembus dingin menusuk tulang, membawa aroma anyir yang entah dari mana asalnya. Bayu, seorang pemburu misteri, nekat memasuki hutan tersebut setelah mendengar kabar bahwa ada sebuah rumah tua yang menjadi sarang. Kuntilanak merah, makhluk yang konon, hanya muncul untuk membalas dendam pada mereka yang melangkah masuk tanpa izin. Dengan senter yang mulai redup, Bayu menembus jalan setapak penuh ilalang tinggi. Daun-daun basah bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Di kejauhan, di balik kabut, terlihat siluet bangunan reot yang atapnya hampir runtuh. Dari dalam samar-samar terdengar suara tawa melengking. Lalu hilang begitu saja. Langkah Bayu mulai berat bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena tanah yang berubah lembek seperti lumpur. Setiap kali ia mengangkat kaki, tanah itu seperti menahan, seakan berusaha menariknya masuk. Aroma darah tiba-tiba semakin kuat. Ketika ia sampai di teras rumah, pintu kayu tua itu terbuka perlahan, tanpa disentuh. Dari kegelapan dalam ruangan, sepasang mata merah menyala memandangi Bayu. Lalu, sosok itu muncul, seorang perempuan bergaun merah compang-camping. Rambut panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya, kuku panjang meneteskan darah segar, senyum lebar penuh kebencian tergambar di bibirnya. Suara angin berubah menjadi jeritan melengking yang memekakan telinga. Bayu sadar ia sudah melangkah terlalu jauh. Namun saat ia berbalik untuk lari, pintu rumah itu menutup keras di belakangnya. Di dalam puluhan tangan pucat mulai merayap keluar dari dinding, menariknya semakin dalam menuju kegelapan. Episode 2 Rahasia Sarang Kuntilanak Merah. Bayu terhuyung di tengah ruangan gelap. Napasnya memburu. Puluhan tangan pucat yang tadi mencengkeram tubuhnya tiba-tiba menghilang, seakan menembus udara. Namun hawa dingin menusuk tulang dan aroma darah masih memenuhi udara. Cahaya senter yang redup memperlihatkan isi rumah itu. Dinding, penuh coretan merah menyerupai tulisan, tapi bentuknya seperti campuran huruf dan simbol aneh. Di lantai berserakan boneka lusuh tanpa kepala, sebagian terendam genangan air yang berwarna merah pekat. Tiba-tiba, tawa melengking terdengar dari lantai atas. Langkah kaki menuruni tangga pelan-pelan. Cetuk, cetuk, cetuk. Seorang wanita bergaun merah itu kembali muncul. Kini wajahnya lebih jelas. Matanya membelalak penuh kebencian. Pipinya pucat namun basah oleh darah yang mengalir dari mulutnya. Kenapa kau masuk tanpa izin? Suaranya berat, seperti berasal dari beberapa mulut sekaligus. Bayu hanya bisa mundur, namun punggungnya menabrak sesuatu yang keras lemari tua. Dari celah pintunya, tampak mata anak kecil yang hitam seluruhnya, memandangnya tanpa berkedip. Anak itu berbisik lirih, pergi. Sebelum dia memakamu seperti aku, seketika semua lampu di rumah itu menyala bersamaan, menerangi ruangan. Bayu terkejut di setiap sudut rumah, tergantung mayat-mayat wanita bergaun merah, menggantung dengan tali di leher. Matanya membelalak. Wanita bergaun merah itu semakin mendekat. Kuku-kukunya terulur panjang. Mereka semua mencoba keluar. Dan gagal, katanya dengan senyum miring. Lantai di bawah kaki Bayu mulai retak, terbuka menjadi lubang hitam pekat. Dari dalamnya, terdengar ratusan suara berbisik, suara orang-orang yang terperangkap selamanya di sarang itu. Bayu tahu, jika ia jatuh, ia tidak akan pernah kembali. Episode 3 Kebenaran Kuntilanak Merah.
Bayu terhuyung mundur dari tepi lubang hitam itu. Napasnya semakin berat. Bisikan dari dalam lubang berubah menjadi teriakan minta tolong, disusul suara tangisan perempuan yang memilukan. Rumah tua itu kini bergetar, seolah hendak menelan dirinya bulat-bulat. Kuntilanak merah berjalan perlahan mendekatinya, langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Darah terus menetes dari kuku-kukunya, menodai lantai kayu yang mulai lapuk. Kau ingin tahu, kenapa aku membunuh semua yang masuk? Suaranya terdengar seperti bisikan di telinga, meski jaraknya masih beberapa meter. Bayu mencoba mencari jalan keluar. Matanya menangkap jendela di sudut ruangan. Tapi saat ia mendekat, jendela itu berubah menjadi dinding penuh. Wajah-wajah yang meronta di balik permukaan kayu. Mereka berteriak, jangan keluar lewat sini. Dia akan tahu. Kuntilanak merah itu berhenti di depan Bayu. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, namun matanya yang merah menyala menembus kegelapan. Aku dulu bukan setan. Aku korban. Rumah ini adalah tempat mereka mengurungku, mempermainkanku. Hingga aku mati dalam kesakitan. Suaranya bergetar, tapi dipenuhi amarah. Bayu mulai sadar, setiap wanita yang digantung di rumah, ini adalah korban yang mengalami nasib serupa. Arwah mereka dipaksa tinggal di sini, menjadi bagian dari kekuatan sang kuntilanak merah. Tiba-tiba dari lantai atas, muncul sosok bayangan hitam besar dengan mata seperti bara api. Makhluk itu mencengkeram bahu kuntilanak merah, membuatnya menjerit kesakitan. Kau pikir dia penguasa di sini? Suara makhluk itu bergemuruh. Bukan, akulah yang mengikat semua roh di tempat ini. Bayu menelan ludah, ternyata kuntilanak merah hanyalah penjaga dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk itu mengulurkan tangan hitamnya ke arah Bayu. Sekarang giliranmu. Lantai di bawahnya runtuh, dan ia terjun bebas ke dalam kegelapan, sementara teriakan serta tawa gila menggema di telinganya.